Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafin Lakim. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Serdang dari SMP Negeri 1 Batangkuis. Hari ini saya akan melaksanakan observasi bersama dengan guru IPA Ibu Husnul Fatimah. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam Pak Raffi. Bagaimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu, hari ini saya akan melakukan observasi Ya. yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran dan supaya Ibu lebih siap memberikan pelajaran yang terbaik bagi siswa. Baik Pak. Ibu, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak. Terima kasih Bu. Baik Bu, yang pertama, tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran hari ini adalah menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan. Baik, menganalisis sistem reproduksi dan pertumbuhan. Berikutnya Bu, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Area pengetahuan, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskan kembali. Kemudian peserta didik diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi reproduksi pada tumbuhan. Kemudian untuk area keterampilan, peserta didik dibentuk dalam kelompok untuk berdiskusi, mengumpulkan informasi. Baik Bu, berarti area pengetahuan dan keterampilan. Iya. Kemudian Bu, strategi apa yang dipersiapkan? Untuk strategi yang saya persiapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, sosial dan emosionalnya, serta melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan peserta didik. Baik. Berikutnya Bu, model pembelajarannya bagaimana? Model pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu problem based learning. Baik, PBL Bu ya. Kemudian Bu, metodenya apa? Metode yang akan dilakukan yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik Bu. Kemudian Bu, kapan akan nanti Bu laksanakan pembelajaran? Pembelajarannya akan saya laksanakan hari ini di jam 11 ke 5 dan 6 di kelas 92, materi tentang reproduksi pada tumbuhan, perkembangbiakan vegetatif buatan. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih telah bersedia melakukan observasi. Nanti Bu akan dilanjutkan ke supervisi kelas Bu ya. Baik Pak. Ibu, nanti kita akan ketemu lagi di kelas ya Bu ya. Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas hadir? Oke, silakan pimpin doa anak. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersiap. Salam pada gugur. Selamat pagi semuanya. Hari ini siapa yang nggak datang? Haikal. Namanya udah. Haikal, kamu Granita. Jona Bu. Haikal. Neng. Haikal sakit. Dua orang berarti ya. Jona Bu. Oh, zonanya apa? Zona apa? Dan kita doakan semoga Haikal dan Fahid semoga cepat sembuh jadi bisa masuk kembali belajar seperti biasa ya. Ke minggu kemarin kita udah belajar
membangkitkan vegetatif alami, ya kan? Bahwa tumbuhan itu bisa berkembang biak atau bisa memperbanyak dirinya dengan cara yang alami. Coba Silvi sebutkan yang kemarin perkembangan alami yang masih kamu ingat. Rizoma, kolom, mulati, ubi batang, ubi akar, salat, tulang. Iya, ada rizoma, ada ubi lapis, ada stolon, ada stek daun, ada untuk adventif daun. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang vegetatif buatan. Tapi sebelum kita melanjutkan materi tentang vegetatif buatan, kita breaking dulu ya, biar konsentrasi dan biar semangat. Oke, silakan berdiri anak ibu. Siap ya? Kita breaking dulu. Udah bergerak badannya, udah bisa konsentrasi belajar. Sekarang coba buka bukunya, kita lanjutkan halaman 61 tentang vegetatif buatan. Oke. Ya, di situ yang pertama vegetatif buatan ada mencangkok. Yang kedua duduk. Yang ketiga seng. Kemudian halaman 62 ada menyambung atau mengempel, dan halaman 63 vegetatif buatan ada menempel atau okulasi. Oke. Nah, kemarin ini udah suruh kalian baca di rumah kan? Jadi untuk memperdalam materinya, sekarang kita lihat video pembelajaran yang di depan. Oke, simak enak ya. Nanti ada lembar tugas yang harus kalian kerjakan. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan pendekatan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Step
memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocok bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, udah sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukkannya, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye. Tujuan tambahan untuk informasi tentang vegetatif buatan. Nah, ini kita lanjutkan kemarin sudah kalian kerjakan nomor kerjanya yang tadi kami. Ini kita lanjutkan di bagian B dan bagian C tentang vegetatif buatan. Seperti kemarin ya, satu lembar itu 2 orang. Ini Clara, Rido sama siapa? Sini kali Pak. Kesha, Citra dan Silvi, Radit, Indah sama Dani di mana? Jona sama Ahmad Revan, Brandira Ahmadra, Tri Astuti, Angelina sama Indra, Aldi sama Ferdi, Yona sama Indra. Oke, siapa? Sendiri juga. Siapa yang belum dapat? Kan dua. Tadi kok belum ada? Aldi, Radit, boleh kau ya? Berarti ini Lukas Aldi kasih sama udah, kerjakan yang bagian B. Udah, lihat yang bagian B, perkembangan vegetatif buatan. Yang ditanya adalah tentukan cara perkembangbiakan vegetatif buatan dari tumbuhan pada gambar berikut. Yang bagian A, yang bagian atas itu dia perkembangbiakan buatannya dengan cara apa? Kan ada stek, ada merunduk. Yang mana yang merunduk, yang mana yang stek, yang mana menyambung dan yang mana yang menempel. Itu paham? Yang bagian D, kamu hanya tinggal menuliskan di kotak yang warna orange itu. Dia perkembangbiakannya apakah stek, merunduk atau mencangkok.
Yang bagian C itu yang ditanya urutkan tahapan mencangkok dengan cara memasukkan gambar ke kotak sesuai dengan urutan yang tepat. Nah, di situ ada A, B, C, D, E, tapi itu urutannya belum berurutan kan? Kalian pindahkan ke bagian yang kotak warna biru yang ada duluan yang dikerjakan. Apakah tahapan yang C duluan atau tahapan yang A duluan? Kalian susun di sini. Di kotak itu. Misalnya dibuat hurufnya B, C, D, E, A gitu. Atau C, D, E, B, A gitu. Paham ya? Yang nomor 1 yang mana duluan tahapan mencangkok. Oke? Silakan dikerjakan diskusi dengan temannya sambil lihat materinya halaman 61 sampai 63. Silakan diskusi dengan Anggi, kamu merhatiin si skill sama Kesha. Kenapa diskusinya jadi begini? Kemarin diskusinya. Kenapa itu? Iya, silakan dikerjakan. Ini tanda itu. Keterangannya sambil lihat di bukunya halaman 61. Yang mana mencangkok, yang mana menempel. Itu hasil diskusi. Nanti kan kita koleksi. Ya, bukan mereka yang KPD. Paham yang dikerjain? Anak? Iya, ditulis di kotak yang orange. Baru yang ini nanti yang diurutkan. Urutannya D, C, D, E atau gimana? Tahapan mencangkok. Ini apa namanya? Cangkokan, merundukan. Misalnya pertama C, di sini C, yang C apa? Udah, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nanti yang sudah selesai, yang mau maju silakan dibacakan. Tapi nanti kasih waktunya 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Iya, kenapa Indra? Ya, di kolom ini ya. Di kolom yang warna birunya itu. Yang di kolom itu dibuat ABC-nya aja kan, Bu? Ya, di kolom dibuat ABC-nya. Mau penjelasannya dari halaman 61.
Ya. Nanti setelah dibacakan sama kawannya tengok dari gambarnya yang mana, tengok gambarnya. Kemudian yang ini lihat dari halaman 62 63 buku halaman 62 63. Nah, baca di situ di antara ini yang mana yang menyambung, yang mana yang menempel, diskusi. Tengok dari keterangan, dibaca keterangan bukunya. Yang mana menyambung, yang mana yang menempel. Tengok dari gambarnya. Tengok dari gambarnya.
Kelompok tengah udah? Kelompok tengah? Reva, Maria udah? Amanda? Oke. Kalau sudah selesai, kumpulkan dari belakang. Tolong Rido kumpulkan dari belakang Rido. Kumpulkan kelompok yang lainnya juga ya semua. Dari ini hasil tugas kelompoknya, siapa yang membacakan hasil kelompoknya? Mara? Yang bagian B, Mara itu ke bagian A. B. Baca awas dan tinggi. Buat saya dengarkan suaranya kan? Buat Dengar. Perkenalkan, nama saya Farah dari kelas 92. Nama kelompok saya adalah Farah dan Mailan. Saya akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Tentukan cara perkembangan biakan vegetatif buatan yang tumbuhan pada gambar berikut. Pertama, menempel. Teknik menempel adalah menempelkan mata tunas yang ada di kulit tanaman pada batang yang ditanam yang sejenis. Dua, menyambung. perhatikan. Menyambung dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lainnya yang sejenis tetapi berbeda sifat. Tiga, melunduk. Melunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Yang keempat, stek. Stek dilakukan dengan cara memotong lalu ditancapkan ke tanah. Terima kasih. Sama. Untuk yang vegetatif buatan, bagus sekali hasil pemaparannya. Yang pertama yang benar, yang pertama adalah dengan cara menempel. Yang ditempel adalah mata tunasnya. Kemudian yang kedua adalah gambar menyambung. Dan yang ketiga itu merunduk. Dan yang keempat adalah gambar stek batang. Oke, bagian C siapa yang mau membacakan jawabannya? Bagian C. Anak bacakan. Nelva. Nelva bacakan hasilnya. Perhatikan sama nggak tahapannya hasil diskusi kelompok kalian tadi? Perhatikan. Perkenalkan, nama saya Nelva Puspitasari Balita dari kelas 92. Saya akan membahas tahapan. Urutkan tahapan mencapai dengan cara memasukkan gambar ke dalam kotak sesuai urutan yang tepat. Pada gambar tercantum gambar tetapi tidak berurutan, yaitu A, B, C, D, E, dan saya akan mengurutkannya sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Tahapan yang pertama yaitu D, membuat kerangka untuk mengupas kulit bagian dari pohon. Tahapan yang kedua C, yaitu mengelupas kulit dari pohon. Tahapan yang ketiga E, yaitu mengelupas seluruh bagian
kulit dari bata. Tahapan yang keempat yaitu A. Membungkus batang yang sudah dikelupas dengan tanah dan plastik. Tahapan yang kelima yaitu B. Memotong batang yang sudah berakar dan ditanam ke dalam tanah. Ya, benar sekali. Pertama kita dijelaskan sama Nelva satu persatu tahapannya. Ya benar tahapannya. Yang pertama itu bagian D. Dia membuat kerangka dulu, dikasih pembatas dari kerangka batang yang mau dikelupas. Kemudian yang setelah dibuat kerangkanya baru kulit batangnya dikelupas. Bagian C. Setelah kulit batangnya dikelupas seluruhnya, itu bagian yang E. Kulit batangnya itu dia dibersihkan, jadi nggak ada lagi getah-getahnya. Dan nggak ada lagi getah-getahnya, barulah tahapan yang A. Dibungkuslah batang yang dikelupas tadi dengan tanah. Kemudian diikat dengan tali. Kita tunggu beberapa minggu, bahkan sampai bulan, sampai tumbuh akarnya. Setelah tumbuh akarnya, dipotong, barulah tahapan yang bagian B, ditanam ke dalam tanah. Oke? Jadi paham pembelajaran hari ini? Nah, untuk lebih ibu mau tahu di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Dari yang udah kita baca buku pelajaran kalian, kita udah lihat video pembelajaran, kalian sudah mengerjakan lembar kerja. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Hana? Bisa menyimpulkan Hana? Silakan menyimpulkan Hana. Video cuci tangan nanti, selanjutnya setelah Hana ya. Dengarkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kenalkan, nama saya Hana. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Berkembang biakan tumbuhan vegetatif dengan bantuan manusia tidak akan dapat dilakukan dirinya sendiri. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara bantuan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama cangkok, yang kedua mengunduh, yang ketiga stek, yang keempat menyambung atau meneten, yang kelima menempel atau okulasi. Pesan dan pesan dalam pembelajaran hari ini begitu menyenangkan, mudah untuk dipahami, dan dengan pembelajaran seperti ini siswa dapat tahu lebih banyak tentang perkembangbiakan tumbuhan. Itu saja kesimpulan dan pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Ya, jadi materi kita pada hari ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara sulatan. Yang pertama ada dengan cara stek, yang kedua merunduk, ketiga mencangkok, keempat menyambung, dan yang kelima adalah menempel. Jadi untuk materi kita selanjutnya, kalian baca di rumah tentang perkembangbiakan halaman 63, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Dan ini materi selanjutnya dibaca di rumah ya nak ya. Dan dibaca bukunya di rumah dari halaman 63 sampai halaman 69. Sudah materi pelajaran kita selesai hari ini, kita tutup dengan doa ya. Silakan berdoa. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Doa dimulai. Siap berdiri sama padamu.
Bersama saya lagi Arafin Lakim, kegiatan kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi sebagai supervisor dan akan supervisi Yusnul, Pak Polisi, dan juga guru yang telah melakukan observasi dan di kelas. Dan juga hari ini saya ditemani oleh Ibu Abdul Fatih ini. Baik Bu Sul, bagaimana hari Bu Sul? Ya Bu, hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan sudah juga melakukan observasi di kelas. Ya Bu, nanti akan ada beberapa pertanyaan apa saja ke Ibu. Boleh Bu? Kita mulai Bu ya. Pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi di kelas? Baik. Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena dalam pembelajaran kemarin saya tidak melakukan pembelajaran lagi dengan membagi kelompok Organisasi. Oh iya Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik Bu, saya mengamati tadi saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dari standar yang kita uji. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? pasti senang Pak, karena menurut penilaian Bapak saya sudah tampil melaksanakan itu, jadi alhamdulillah saya senang. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa Ibu kembangkan lagi. Boleh saya bertanya kepada Ibu? Baik Bu. Bagaimana Ibu mengetahui respon atau perasaan murid Ibu setelah mengikuti pembelajaran kelas yang Ibu angkutan? Untuk mengetahui hal itu, saya akan melakukan para siswa bagaimana perasaannya menjalankan pembelajaran yang baru dilaksanakan. Kemudian seharusnya saya melakukan refleksi terhadap siswa atau siswa. Kemudian Bu, apa nanti tujuan Ibu melakukan refleksi siswa tersebut? Tujuan untuk merefleksi pembelajaran terhadap siswa, saya ingin mengetahui respon dari siswa tentang pembelajaran yang terus mereka terima, apakah mereka senang, mereka bahagia, atau mereka bingung dan mungkin hasil dari refleksi ini akan menjadi acuan bagi saya untuk pembelajaran berikutnya. Baik Bu, kemudian dari diskusi ini apa yang sudah terbayang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam pembelajaran? Dari diskusi ini dan dari observasi yang telah dilakukan sebelumnya, saya akan membuat pembelajaran yang bergerak pada siswa. Saya akan melakukan refleksi pembelajaran dari siswa sehingga saya bisa lebih mengetahui kesiapan belajar siswa. Saya akan lebih mengetahui bagaimana merasa siswa terhadap Baik, Ibu akan melakukan siswa. Kemudian kapan Ibu lakukan dan di kelas mana? Insya mungkin dalam minggu depan dari berapa masuk di kelas 7 dan kelas 9 yang diterapkan di pembelajaran kelas 7 dan juga kelas 9. Kemudian Bu, ada nggak yang siapa yang bisa membantu Ibu atau Ibu? Untuk kolaborasi biasanya kami dengan mungkin menjadi mapel IPA yang lain, guru yang kelas 7 dan kelas 10 dan kelas 9 dan kelas 9. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pengamatan seperti berikut ini. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Terima kasih Bu. Baik, saya kan sebelumnya saya sudah melakukan penilaian ketika di kelas tadi Bu.
Jadi ada aspek strategi pengembangan. Jadi Ibu sebelumnya di kelas itu sudah menyampaikan salam, menanyakan kabar, kemudian apa doa, mengecek karya siswa, kemudian activity. Itu ada dilakukan dan itu dia sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga Ibu sudah menampilkan video pembelajaran vegetasi buatan atau perkembangan kebijakan pembuatan secara buatan. Juga itu sudah dilakukan dan dilakukan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah melakukan memberikan siswa untuk diskusi kelompok. Kemudian juga Ibu sudah memberikan kesempatan juga untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian juga Ibu sudah memberikan penguatan. Sangat bagus sekali Ibu. Itu juga sudah Ibu lakukan dengan baik. Kemudian juga saya lihat Ibu juga sudah memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Ini bagus sekali Ibu. Dan Ibu juga memberikan penguatan. Itu juga cukup baik. Kalau ada tambahan tadi dari Ibu sampaikan, Ibu akan refleksi siswa berikut pembelajaran. Baik Bu, dari proses yang kita jalani ini dari mulai observasi, kemudian observasi kelas sampai hari ini, apa yang Ibu dapat dari proses seperti ini? Dari proses seperti ini yang pastinya saya mendapatkan saya dalam mengerjakan pembelajaran sehingga saya semakin bersemangat untuk menyelesaikan materi kepala siswa, terlebih melakukan pembelajaran yang berdifferensiasi. Ternyata melakukan pembelajaran yang berdifferensiasi itu sangat penting karena itu bisa menumbuhkan integrasi. Baik Bu, sudah selesai kita paskan kita Bu, dan nanti akan ada pengawasan juga dari Ibu ada Ibu Leni PP. Silakan untuk memberikan umpan balik pengamatan. Oke, terima kasih Bapak Raffi dan terima kasih Ibu semua. Saya sudah melihat proses coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan. Luar biasa, sudah bisa dikatakan berhasil ya Bapak Ibu ya. Boleh saya ini sedikit ya memberikan masukan. Yang pertama, saya lihat tadi kontak ice-nya sedikit kurang ya, sedikit kurang. Yang kedua, pertanyaan Bapak Raffi sampaikan sudah sangat mewakili observasi pembelajaran yang dilakukan Ibu Husnul di hari sebelumnya. Dan saya lihat juga di awal tadi Bapak Raffi sudah membuka dengan salam ya. Juga tadi saya dengar ada tujuan coaching yang dilakukan hari ini telah disampaikan oleh coach sendiri, sudah sangat baik. Tapi di bagian kegiatan inti tadi saya menilai seharusnya ya kita sebagai coach menjauhi pernyataan-pernyataan atas penilaian terhadap guru yang diobservasi. Karena tadi saya dengar saya sudah menilai Ibu ya sudah melakukan kalau bisa coachnya tidak memberikan pernyataan-pernyataan, tidak memberikan solusi atau tidak memberikan penilaian. Lebih tadi saya juga mendengar Bapak menjustis Ibu yang diobservasi, mengatakan apa tadi ya? Ada kendala-kendala di dalam Ibu ini mengajar itu. Dan itu kalau bisa dijauhi. Karena kenapa? Itu jadi membatasi keterbukaan coaching itu sendiri. Seharusnya pertanyaan itu Bapak mencari pertanyaan kunci yang bisa mendorong coachingnya berbicara sendiri, keluar sendiri. Jadi Bapak seharusnya memancing sama pemancing agar Ibu Husnul menceritakan semua potensi-potensi yang ada di dalam dirinya pada saat melakukan observasi maupun kendala-kendala yang dia temukan. Biarlah coaching yang mengevaluasi diri sendiri.
Selebihnya saya juga tadi sudah mendengar coach bertanya tentang rencana aksi Ibu Husnul, ya sudah bagus ya, pertanyaan sudah ada, dan coach juga sudah memunculkan rasa tanggung jawab apa yang perlu dibangun atau ditingkatkan oleh Ibu Husnul sendiri di dalam pembelajarannya. Saya dengar tadi Ibu Husnul berusaha ya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan di dalam pembelajaran berdifferensiasi agar dapat membagikan ilmunya kepada peserta didik. Itu rencana aksi dan tanggung jawab yang sangat baik sekali. Selebihnya semua sudah berjalan dengan baik dan saya lihat pun Koci sudah banyak porsi berbicaranya. Selebih lagi di luar itu semua coaching ini kita lakukan ya untuk apa? Untuk Bapak Rati sebagai guru penggerak nantinya mampu melaksanakan coaching ini kepada siapapun warga sekolah yang menurut Bapak butuh. Bapak Ibu guru atau murid itu butuh meningkatkan atau membangun kompetensi dirinya sendiri, atau Bapak melihat warga sekolah saya sedang memiliki kendala, berikan kesempatan agar Bapak mengcoaching beliau. Tidak guru saja, tidak kepala sekolah juga bisa, guru-guru juga bisa, dan ini boleh dilakukan kapanpun saat warga sekolah membutuhkan, terlebih pada saat Bapak Rati sebagai guru penggerak mampu melihat kondisi warga sekolah yang mungkin sedang memiliki kendala, sehingga nanti dia menimbulkan atau memunculkan kemampuan dia sendiri, menghafal sendiri dengan memperbaiki diri, mencari strategi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih untuk memberikan waktu untuk di coaching. Selebihnya sukses buat Pak Rati, sukses buat Ibu Husnul. Itu saja. Baik, sekarang tadi akhirnya Ibu Leni sebagai observer menyampaikan masukan kepada kita. Atas ini sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu observer yang telah memberikan penguatan, memberikan masukan pada siang yang memiliki kemajuan. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.